Selamat bertemu kembali dalam diskusi kita kali ini mengenai Agus Raharjo ungkap saat Jokowi marah, meminta KPK hentikan kasus EKTP Setia Novanto. Kelompok kecil kami ingin sekali mengetahui kejelasan dari berita ini. Judul ini menarik untuk didiskusikan. Dari beberapa artikel yang dibaca oleh beberapa teman kelompok kami, sulit bagi kami untuk mencerna apa sebenarnya yang terjadi. Banyak yang berpendapat bahwa pemanggilan Pak Agus Raharjo oleh Presiden Joko Widodo memang benar adanya. Ada pula yang berpendapat bahwa ada tujuan tertentu tentang penyampaian kejadian pemanggilan oleh Presiden Joko Widodo ini. Mengapa baru sekarang diungkap? Memangnya diungkap justru pada tahun politik? Dari diskusi kelompok kecil kami, sempat terjadi diskusi yang agak panas. Sempat agak sulit menghentikan perdebatan kecil ini. Mari kita lihat isi artikel pertama yang kami baca. Terima kasih. Saya yang harus membaca isi artikel ini ya. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi periode 2015 hingga 2019 Agus Raharjo mengaku pernah dipanggil dan diminta Presiden Joko Widodo untuk menghentikan kasus korupsi EKTP yang menjerat Setia Novanto. Adapun Setia Novanto saat itu menjabat sebagai Ketua DPR RI dan Ketua Umum Partai Golkar, salah satu parpol pendukung Jokowi. Ia diumumkan menjadi tersangka oleh KPK pada 17 Juli 2017. Sebelum mengungkapkan peristiwa itu, Agus menyampaikan permintaan maaf dan merasa semua hal harus jelas. Saya pikir ini baru sekali ini saya mengungkapkannya di media yang kemudian ditonton orang banyak, kata Agus dalam wawancara dengan Rosi yang tayang di Kompas TV, Kamis, 30 November 2023. Saya berterus terang, waktu kasus EKTP saya dipanggil sendirian oleh Presiden. Presiden pada waktu itu ditemani oleh Pak Pratikno, Menteri Sekretaris Negara. Saat itu, Agus merasa heran karena biasanya Presiden memanggil 5 pimpinan KPK bersama-sama. Namun, kala itu dipanggil seorang diri. Ia juga diminta masuk ke istana tidak melalui ruang wartawan melainkan jalur masjid. Ketika memasuki ruang pertemuan, Agus mendapati Jokowi sudah marah. Ia pun heran dan tidak mengerti maksud Jokowi. Setelah duduk ia baru memahami bahwa Jokowi meminta kasus yang menjerat Setia Novanto dihentikan KPK. Presiden sudah marah menginginkan, karena baru masuk itu beliau sudah ngomong, hentikan. Kan saya heran, yang dihentikan apanya? Setelah saya duduk ternyata saya baru tahu kalau yang disuruh hentikan itu adalah kasusnya Pak Setia Novanto. Namun, Agus menolak perintah Jokowi. Sebab, surat perintah dimulainya penyidikan, sprindik. Kasus EKTP dengan tersangka Setia Novanto sudah terbit 3 minggu sebelumnya. Sementara, saat itu dalam aturan hukum di KPK tidak ada mekanisme surat perintah penghentian penyidikan, SP3. Saya bicara apa adanya saja bahwa sprindik sudah saya keluarkan 3 minggu yang lalu di KPK itu tidak ada SP3, tidak mungkin saya memberhentikan itu, kata Agus. Merespons itu, Jokowi kemudian bertanya kepada Pratikno mengenai apa itu sprindik. Sprindik itu apa tuh? Ucap Agus menirukan Jokowi. Pertemuan itu tidak menghasilkan apa-apa karena Agus menolak perintah sang presiden. Agus melanjutkan, beberapa waktu setelah kejadian itu, Undang-Undang KPK direvisi. Ketika masa revisi, lembaga anti rasuah diserang buzzer dan dituding jadi sarang Taliban atau radikalis. Hal itu membuat dukungan ke KPK begitu kurang. Setelah direvisi, KPK memiliki mekanisme SP3.
Agus pun merenungkan dan menduga revisi Undang-Undang KPK tidak terlepas karena keinginan penguasa mengendalikan lembaga tersebut. Itu salah satu yang setelah kejadian revisi Undang-Undang KPK kemudian menjadi perenungan saya. Oh ternyata, penguasa ingin KPK itu bisa diperintah-perintah, jelas Agus. Adapun EKTP merupakan salah satu mega proyek yang dikorupsi ramai-ramai. Berdasarkan perhitungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, BPKP, negara rugi 2,3 triliun rupiah. Setia Novanto pun akhirnya divonis 15 tahun penjara dalam kasus korupsi EKTP itu. Koordinator Staf Khusus Presiden, Ari Dwipayana merespons pernyataan Agus. Ari tidak menjawab secara tegas apakah Presiden Jokowi memang pernah memerintahkan Agus menghentikan kasus EKTP yang menjerat Setia Novanto pada 2017 lalu. Ia hanya meminta publik untuk melihat proses hukum Setia Novanto yang terus berjalan sampai tingkat pengadilan. Kita lihat saja apa kenyataannya yang terjadi. Kenyataannya, proses hukum terhadap Setia Novanto terus berjalan pada tahun 2017 dan sudah ada putusan hukum yang berkekuatan hukum tetap, kata Ari. Kenyataannya proses hukum terus berjalan terkait revisi Undang-Undang KPK yang turut disinggung Agus Raharjo. Ari pun menegaskan bahwa langkah itu merupakan inisiatif DPR. Perlu diperjelas bahwa revisi Undang-Undang KPK pada tahun 2019 itu inisiatif DPR. Bukan inisiatif pemerintah, dan terjadi 2 tahun setelah penetapan tersangka Setia Novanto, tegasnya. Terima kasih. Saya yang harus membaca isi artikel ini ya. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi periode 2015 hingga 2019 Agus Raharjo mengaku pernah dipanggil dan diminta Presiden Joko Widodo untuk menghentikan kasus korupsi EKTP yang menjerat Setia Novanto. Adapun Setia Novanto saat itu menjabat sebagai Ketua DPR RI dan Ketua Umum Partai Golkar, salah satu parpol pendukung Jokowi. Ia diumumkan menjadi tersangka oleh KPK pada 17 Juli 2017. Sebelum mengungkapkan peristiwa itu, Agus menyampaikan permintaan maaf dan merasa semua hal harus jelas. Saya pikir ini baru sekali ini saya mengungkapkannya di media yang kemudian ditonton orang banyak, kata Agus dalam wawancara dengan Rosi yang tayang di Kompas TV, Kamis, 30 November 2023. Saya berterus terang, waktu kasus EKTP saya dipanggil sendirian oleh Presiden. Presiden pada waktu itu ditemani oleh Pak Pratikno, Menteri Sekretaris Negara. Saat itu, Agus merasa heran karena biasanya Presiden memanggil 5 pimpinan KPK bersama-sama. Namun, kala itu dipanggil seorang diri. Ia juga diminta masuk ke istana tidak melalui ruang wartawan melainkan jalur masjid. Ketika memasuki ruang pertemuan, Agus mendapati Jokowi sudah marah. Ia pun heran dan tidak mengerti maksud Jokowi. Setelah duduk ia baru memahami bahwa Jokowi meminta kasus yang menjerat Setia Novanto dihentikan KPK. Presiden sudah marah menginginkan, karena baru masuk itu beliau sudah ngomong, hentikan. Kan saya heran, yang dihentikan apanya? Setelah saya duduk ternyata saya baru tahu kalau yang disuruh hentikan itu adalah kasusnya Pak Setia Novanto. Namun, Agus menolak perintah Jokowi. Sebab, surat perintah dimulainya penyidikan, sprindik. Kasus EKTP dengan tersangka Setia Novanto sudah terbit 3 minggu sebelumnya. Sementara, saat itu dalam aturan hukum di KPK tidak ada mekanisme surat perintah penghentian penyidikan, SP3.
Saya bicara apa adanya saja bahwa sprindik sudah saya keluarkan 3 minggu. Terima kasih Pak. Itu tadi yang disampaikan pada waktu wawancara pada acara Rossi di Kompas TV ya. Ada juga sedikit tanggapan dari Koordinator Staf Khusus Presiden, Ari Dwi Payana. Pada artikel selanjutnya mari kita ikuti apa komentar Menteri Sekretaris Negara, Mensesnek, Pratikno, tentang pengakuan Pak Agus Raharjo ini. Terima kasih. Saya lanjutkan ya. Menteri Sekretaris Negara, Mensesnek, Pratikno. Menteri Sekretaris Negara RI, Mensesnek, Pratikno mengaku tidak ingat apakah ada pertemuan antara Presiden RI Joko Widodo dengan mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Agus Raharjo sehubungan kasus korupsi KTP yang menyangkut mantan Ketua DPR Setia Novanto di Istana Kepresidenan. Menteri Sekretaris Negara RI, Mensesnek, Pratikno mengaku tidak ingat apakah ada pertemuan antara Presiden RI Joko Widodo dengan mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Agus Raharjo sehubungan kasus korupsi KTP yang menyangkut mantan Ketua DPR Setia Novanto di Istana Kepresidenan. Perihal pernyataan Pak Agus Raharjo, mantan Ketua KPK, tentang pertemuan dengan Bapak Presiden Jokowi perihal kasus hukum Pak Setia Novanto, saya sama sekali tidak merasa atau tidak ingat ada pertemuan tersebut, kata Pratikno. Pratikno sebatas menekankan bahwa Jokowi mendukung proses hukum terhadap Setia Novanto hingga divonis. Yang saya tahu, sebagaimana banyak terekam dalam pemberitaan media, bahwa Bapak Presiden mendukung berjalannya proses hukum Pak Setia Novanto. Sebagaimana kita tahu, proses hukum Pak Setia Novanto tetap berjalan pada waktu itu dan Pak Setia Novanto telah dijatuhi hukuman yang berat, kata Pratikno. Sebelumnya, Agus Raharjo mengaku dipanggil Jokowi dan diperintah untuk menghentikan kasus korupsi KTP dengan tersangka Setia Novanto. Ketua KPK periode 2015 hingga 2019 itu mengaku Jokowi marah dan menyuruhnya menghentikan kasus Setia Novanto. Saya bersaksi dan itu memang terjadi yang sesungguhnya. Saya awalnya tidak cerita kepada komisioner lain tapi setelah berlama-lama saya cerita, kata Agus Raharjo. Saya bicara apa adanya saja, bahwa sprindik. Surat perintah dimulainya penyidikan, sudah saya keluarkan 3 minggu yang lalu, di KPK itu tidak bisa di SP3, nggak mungkin saya memberhentikan itu, ujarnya. Agus Raharjo pun menilai revisi Undang-Undang KPK terjadi karena tidak terlepas dari keputusannya menolak perintah Jokowi menghentikan pengusutan kasus korupsi EKTP. Setelah direvisi, Undang-Undang KPK memuat mekanisme SP3 dan badan anti korupsi tersebut berada di bawah Presiden. Intinya revisi Undang-Undang itu adalah SP3 menjadi ada, kemudian di bawah Presiden. Karena mungkin pada waktu itu Presiden merasa bahwa ini Ketua KPK diperintah, kok tidak mau, apa mungkin begitu, kata Agus. Koordinator Staf Presiden Ari Dwi Payana sendiri telah membantah pengakuan Agus Raharjo soal pertemuan dengan Jokowi. Ari beralasan, pertemuan itu tidak tercatat dalam agenda Presiden. Kita lihat saja apa kenyataannya yang terjadi. Kenyataannya, proses hukum terhadap Setia Novanto terus berjalan pada tahun 2017 dan sudah ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, kata Ari. Presiden dalam pernyataan resmi tanggal 17 November 2017 dengan tegas meminta agar Setia Novanto mengikuti proses hukum di KPK yang telah menetapkannya menjadi tersangka korupsi kasus KTP elektronik. Presiden juga yakin proses hukum terus berjalan dengan baik, ujarnya.
Dari bacaan dua artikel ini, dapat disimpulkan bahwa belum jelas apakah pemanggilan Agus Raharjo oleh Bapak Presiden Joko Widodo memang ada atau tidak. Banyak komentar pro dan kontra bermunculan mengenai masalah ini. Tetapi dari penelusuran kelompok kami, semua komentar yang bermunculan itu masih banyak yang subjektif dan tidak jelas sumber datanya. Sehingga kelompok kami sendiri masih belum dapat menyimpulkan apakah kejadian pemanggilan ini memang ada atau tidak. Sebaiknya Pak Agus Raharjo memberikan data atau bukti yang nyata sehingga dapat dibuktikan kebenarannya. Kelompok kami juga bertanya-tanya, mengapa masalah 6 tahun yang lalu ini baru diungkap, apalagi, seperti kita tahu semua bahwa ini adalah tahun politik. Apakah ada suatu tujuan tertentu? Saya kira demikian ya. Jangan lupa mengambil bagian pada pemilu 2024. Terima kasih. Dari bacaan dua artikel ini, dapat disimpulkan bahwa belum jelas apakah pemanggilan Agus Raharjo oleh Bapak Presiden Joko Widodo memang ada atau tidak. Banyak komentar pro dan kontra bermunculan mengenai masalah ini. Tetapi dari penelusuran kelompok kami, semua komentar yang bermunculan itu masih banyak yang subjektif dan tidak jelas sumber datanya. Sehingga kelompok kami sendiri masih belum dapat menyimpulkan apakah kejadian